halaman Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata Abul Aswad, Syekh Abul Aswad, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun, a'azzu, yang lebih mahal, a'azzu, yang lebih mulia, minal ilmi, melebihi ilmu. Di antara artinya aziz adalah kuat. Rajulun azizun, bisa mulia, bisa kuat. Ya aziz, wahai zat yang maha menangan. Maka aziz ini juga termasuk benar kalau diartikan lebih kuat, lebih mendatangkan kemenangan, minal ilmi, melebihi ilmu. Al-muluku, para raja, hukamun, adalah para pemutus, para penguasa, alan nasi, atas para manusia. Raja-raja menguasai manusia, ilmuwan menguasai para raja. Wal ulama, sedangkan para ulama, hukamun, adalah orang-orang yang bagian memutus, adalah para penguasa, alal muluki, di atas para raja-raja. Maka semua raja Islam seluruh dunia mengikuti ilmunya para ulama. Kadang-kadang orang itu nganggap yang terhebat itu jadi penguasa. Tidak, yang terhebat itu jadi pewarisnya para anbiya. Sejarahnya para anbiya ini utusan Allah, membawai penguasa dan yang dikuasai penguasa. Karena dia membawa kurikulum dari langit. Semuanya diatur oleh kurikulum itu. Maka benar-benar tidak pantas ada seorang jenderal ngemis pada kopral. Ada ulama malah tomak pada penguasa. Karena seharusnya penguasa ini harus dikasihani, diarahkan, dibimbing. Jangan pelajar agama, pengajar agama menjilat para penguasa, karena posisinya penguasa itu seharusnya di bawahnya para ulama. Ini bagian dari menghargai ilmu adalah kalau kita melihat penguasa-penguasa, kita merasa bertanggung jawab untuk mendakwainya, bertanggung jawab untuk membimbingnya, bukan malah ngirim proposal aja. Akhirnya para penguasa menganggap para ulama itu adalah sejajar dengan para pengemis. Akhirnya tidak mau mendengarkan arahan-arahan kebenaran dari para ulama yang menjilat para umara. Berarti kita menjauh? Tidak. Nabi Musa, Nabi Harun datang pada penguasa yang sangat zalim, bahkan tidak beriman, untuk diajak pada kebaikan. Bukan dimintai duit loh ya. Nah, kita ini perlu akrab dengan penguasa. Tapi keakraban yang berguna untuk akhirat kita dan berguna untuk akhiratnya para penguasa. Wa su'ila, dan ditanya Abdullah ibn al-Mubarak, manin nas, siapa sih para manusia? Ini pertanyaannya itu, Allah itu diantara artinya adalah lil haqiqah. Di hakikatnya manusia itu siapa sih? Ini alil haqiqah walaysa dzakaru kal untha. Hakikatnya laki-laki tidaklah seperti wanita. Secara ras memang lebih tinggi sebagai amirnya wanita.
Maka ini kita artikan di sini alnya menunjukkan arti hakikat. Maninnasu, siapakah manusia yang sebenarnya itu siapa? Qal, maka Abdullah bin Barak menjawab, al-ulama'u, manusia yang sebenarnya adalah para ulama. Karena selain ulama itu kan belum tahu kecuali diberitahu oleh para ulama. Maka dalam dirinya manusia ini ada sifat kebinatangan, sifat kengawuran, sifat suka tengkar, suka berbuat kezaliman, suka tidak bersyukur, ada nafsu yang ngajak pada keburukan. Maka orang itu kalau nggak punya ilmu itu ya hidupnya itu di lingkup yang sangat bahaya, dipenuhi dengan macam-macam kemungkinan nyeleweng, merosot, membahayakan diri dan orang lain karena dia tidak tahu. Maka pertama kali manusia yang diizinkan Allah untuk mimpin manusia, khalifah pertama adalah ilmuwan, kakek kita semua. Wa 'allama Adam, yang ngajarkan Gusti Allah. Nabi Adam mendapatkan ilmu dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka selain orang-orang yang jadi nabi dan pewarisnya nabi yang mengamalkan warisannya dan menjaganya, itu orang tuh masih di dalam innahu kana dzuluman jahula, di dalam la dzulumun kafar, di dalam innan nafsa la ammaratun bisu. Itu yang sudah tahu saja para ulama. Nabi bersabda ada sebagian ulama itu ulama yang tidak baik. Bagaimana kalau dia tidak tahu sama sekali? Ya dari awal belum ada baiknya. Yang sudah tahu aja loh, sudah tahu nyetir, sudah belajar nyetir, kadang-kadang nabrak. Kalau nggak sempat belajar sama sekali nyetir ya langsung nabrak kan. Ya. Yang sudah belajar aja kadang-kadang masih keliru-keliru. Apalagi yang nol ya maknanya nggak tahu sama sekali. La ilaha illallah. Maka kita lihat kitab yang kita baca ini karyanya ulama. Nanti kita pergi ke kamar wanya taklim, karyanya ulama. Umpamanya nanti kita masuk kelas lagi, apa yang kita kaji karyanya ulama. Ternyata memang ulama itu mendominasi pengaturan agama di dunia manusia yang pengen beruntung, manusia-manusia muslim. Maka yang mau ngerenung memang manusia itu ya para ulama itu. Kalau belum ikut para ulama kita ini mungkin akan ikut sifat kebinatangan kita, kengawuran kita dan seterusnya. Alhamdulillah. Bila dikatakan pada Abdullah bin Mubarak, famanil muluk, maka siapakah hakikatnya para raja? Raja itu siapa sih sebenarnya raja itu? Masya Allah. Qal Ibnul Mubarak mengatakan az-zuhadu, raja yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak tergiur dengan dunia. Ini raja beneran. Di dunia itu nggak bisa menggoda dia. Nggak punya duit juga nggak tertarik dengan dunia. Duit banyak juga tidak tergoda dengan dunia. Pimpinannya para zuhad adalah pimpinannya para ulama. Beliau-beliau namanya para ambiya. Pimpinannya para ulama yang dapat ilmu langsung, dapat nabak langsung dari Allah. Pimpinannya zuhad balik lagi, yaitu kepada ulama lagi. Jadi zahid itu memang ngatur dunia, bukan diatur oleh cinta dunia.
Orang sepertinya kaya raya, menguasai kekayaannya, dengan kekayaannya menguasai dunia. Sebetulnya kalau dia ini hidupnya habis untuk cari dunia, cinta dunia, dia ini sebetulnya bukan penguasa dunia, dikuasai dunia. Maka dia ini gelarnya abdud dunia, hambanya dunia. Jadi kalau orang zuhud itu tidak, dunia itu dia atur. Duit sedikit, alhamdulillah. Duit banyak, alhamdulillah. Tidak mempengaruhi keputusan dan sikap dia dalam urusan kebenaran ataupun kesalahan. Waktu miskin ya tetap benar terus, waktu kaya tetap benar terus. Maka contoh orang yang zahid yang sebenarnya adalah para anbiya. Ada yang jadi raja, ada yang jadi penguasa, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi penjahit, ada yang jadi petani, ada yang jadi termasuk buat arloji, jam. Ini kata sebagian ulama, ada riwayat Nabi Yusuf di samping kesibukannya jadi menteri ekonomi Mesir, beliau adalah termasuk diceritakan dapat wahyu dari Allah untuk membentuk dan membuat jam yang untuk menentukan waktu itu. Wallahu a'lam. Karena sebetulnya manusia itu kan aslinya nggak tahu dan otaknya itu nggak ada apa-apanya, maka perlu ada yang memberitahu. Maka ilmu pertanian, jahit menjahit, ilmu buat arloji, ilmu buat baju perang, ini semuanya sumber awalnya itu dari wahyu untuk para anbiya, atau minimalnya dari ilham, fa'alhamaha, Allah yang berikan ilham kepada para manusia. Bila dikatakan pada beliau famanis sufaha, maka siapakah orang-orang yang pekok, apa, cengoh, apa, tolol ya. Sufaha itu bukan sekedar bodoh atau goblok, tapi memang otaknya itu ada ketololannya. Itulah safih itu memang ya, mungkin bahasa Temboronya itu begok. Ini kalau nggak orang Temboro nggak paham ini ya. Apa ya, cengoh ini nggak paham juga ini orang anak ini. Jadi ya semacam mendekati idiot lah ya. Safih, orang-orang yang memang otaknya itu mikirnya itu lambat atau tersendat. Beliau mengatakan alladzi ya'kulud dunya bidinihi, orang yang tolol adalah orang yang makan dunia dengan menjual agamanya. Diganti dengan agamanya, diartikan bebas menjual agamanya. Kita ini perlu dunia, tetapi ya dunia itu kita hargai sebagai dunia, jangan melebihi harganya. Kita ini perlu pada tempe tahu, perlu pada ayam. Tapi jangan kita ini membeli ayam dan tahu, 1 kilo ayam kita beli dengan 1 truk emas. Nah, orang akhirnya sepakat sak dunia, emas 1 gram tuh loh bisa beli tahu sak tenggok. Kamu beli tahu 1 bakul, kamu beli dengan 1 truk emas. Ini namanya kebodohan yang sempurna. Lah agama ini subhanallahnya 1 kali itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Maka kalau kita jual untuk beli dunia, itu namanya kebodohan yang di atas sempurna, pimpinannya sempurna. Itu udah perkara yang sangat mahal, manfaatnya abadi,
dunia dengan segala isinya andaikan kita punya, akan kita tinggal, akan punah. Tapi subhanallah akan menemani kita kapanpun, kekal abadi, menguntungkan kita di akhirat sana. La ilaha illallah. Di kata-kata makan dunia dengan menggunakan agama, dengan jual agama, itu artinya harus kita pahami maknanya dia menggunakan agamanya untuk mendapatkan dunia dengan cara yang tidak benar. Jangan sampai kita jadi buruk sangka pada para pengajar. Selepas ngaji ngasar ini, itu ustadz kok nerima gaji berarti menjual pelajarannya untuk mendapatkan duit. Itu bukan begitu itu. Tetapi orang-orang yang ngajar agama ini, mereka telah meninggalkan keluarganya, meninggalkan sekian banyak kesibukannya demi mensukseskan kita. Kok kita tidak memikirkan mereka yang telah memikirkan akhirat kita? Itu kita ini namanya orang yang sangat-sangat nggak tahu diri. Karena yang mereka terima itu ya sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan mahalnya pelajaran yang telah mereka sampaikan. Maka itu kalau dianggap gaji yang sebenarnya, sebetulnya kita nggak mampu menggaji para pengajar agama, karena agama itu begitu mahal. Kita ini istilahnya ta'awun, kerjasama mewujudkan kebaikan dan ketakwaan, sebagian mengajar, sebagian belajar, supaya bisa jalan semua. Akhirnya ada urunan supaya semuanya bisa menunaikan haknya dengan baik. Karena di antara perintah agama adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan sekedar kita kerja sendiri, tapi kerja sama untuk mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Di antaranya perlu ada orang-orang yang fokus untuk ngajar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka coba kita lihat dalam kitab-kitab fikih, di antara kewajiban semua umat Islam adalah bareng-bareng mengumpulkan biaya untuk membiayai orang-orang yang mereka kirim untuk ngaji, supaya pulang jadi ustadz-ustadz untuk ngajari mereka bagaimana sih ngerawat akhirat di dunia yang sementara ini dengan benar. Kan begitu itu di antara isinya kita fikih begitu itu. Jadi itu merupakan kewajiban masyarakat muslim begitu itu. Banyak orang Islam sudah kumpul satu tempat, di antara kewajibannya itu biar nanti imam masjidnya benar, biar muncul mufti-mufti yang benar, di antaranya buat pasar yang benar, di antaranya buat masjid yang tertibnya benar, di antaranya buat kuburan khusus muslim. Yang kurang lebih itu semuanya adalah duplikat atau replika suasana Madinah. Nabi mencontohkan tempat penyebaran hidayah itu ada masjid yang makmur, ada pasar yang benar, ada orang-orang yang dibiayai atau berangkat sendiri untuk ngaji, ada yang bagian ngajar, ada yang bagian dakwah, ada yang bagian nyontoin pertanian-pertanian yang benar, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau buat komunitas muslim, diantaranya adalah bareng-bareng mikir siapa yang kita calonkan bareng-bareng jadi ustaz dan ustazah, itu siapa. Nah, yang jadi hafiz, hafizoh itu siapa. Nah, karena kalau kita ini semuanya tidak ada kesadaran itu, bisa saja dunianya maju tapi akhiratnya rusak, akhirnya bareng-bareng maju menuju neraka. Atau dunianya merosot, sudah merosot nggak ada agama, di dunia sengsara tinggal masuk nerakanya. Masya Allah.
Di kondisi orang Islam ekonomi seret atau ekonomi naik, memang perlu ada nafar. Falaula nafar, ada sekelompok orang yang memang ditugaskan, didorong bareng-bareng untuk dibiayai untuk ngaji yang konsentrasi. Lah mereka itu siapa? Ya antum-antum ini kan sudah dibiayai. Nah, maka ngajinya harus konsentrasi sampai selesai takhassus. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Biar muncul di kalangan orang-orang Islam itu yahmilu hadzal dina min kulli khalafin uduluhu. Nabi menjanjikan akan selalu ada orang-orang di setiap generasi yang dipilih oleh Allah, orang-orang soleh yang terus membawa ilmu dan menyampaikan ilmu, dan itu memang keperluan setiap generasi. Hadis-hadis yang cerita bahwa di antara tanda hari akhir adalah merosotnya keilmuan, hilangnya para ulama, itu difahami oleh para ulama tidak merata seluruh dunia. Sebagian tempat karena nggak ada kerjasama tadi, akhirnya dulunya tempat pesantren yang maju, tempat keilmuan yang maju, karena masyarakatnya sudah tidak ada yang mikirkan bareng-bareng, mikirkan kemajuan keilmuan, akhirnya merosot. Tapi itu tidak merata. Maka ketika Nabi Isa turun, ternyata sekian banyak orang yang faham agama, yang amal agama, para ulama. Ketika Imam Mahdi datang, begitu pula. Ini menunjukkan bahwa akan selalu ada setiap generasi itu orang-orang yang dipilih untuk ngaji sungguh-sungguh, akhirnya jadi pelita-pelita hidayah untuk umat. Semoga termasuk kita. Salatul